Siapa yang pernah ngerasain panas dingin lihat Instagram story teman, tiba-tiba pamer notifikasi dividen masuk, lengkap dengan caption sok santai, lalu tanpa mikir panjang, kamu langsung buka aplikasi saham dan beli saham yang sama karena takut ketinggalan cuan, besok paginya bangun tidur, malah disambut portofolio merah, harga nyungsep, dan rasa nyesel yang datang belakangan. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, tenang, kamu tidak sendirian. Dan video ini dibuat justru untuk menyelamatkan kamu dari siklus FOMO yang mahal biayanya. Halo Sobat Kunci Kaya, selamat datang di channel tempat kita ngobrol soal uang pakai logika dingin, bukan emosi panas. Di sini kita tidak percaya konsep uang gratis di pasar saham, apalagi yang katanya cuma modal klik beli sehari sebelumnya, lalu besok langsung dapat duit. Di dunia nyata, terutama di bursa, setiap rupiah yang kamu terima selalu ada konsekuensinya, dan tugas kita sebagai investor adalah memahami konsekuensi itu sebelum duit kita yang jadi korban. Salah kaprah paling umum di Indonesia adalah menganggap dividen seperti hadiah dadakan, seolah perusahaan itu bagi uang karena lagi baik hati. Padahal, dividen bukan rezeki nomplok, bukan cashback belanja, dan jelas bukan giveaway. Dividen adalah uang perusahaan sendiri yang dikeluarkan dari kas, dibagikan ke pemiliknya, dan setiap pengeluaran pasti mengubah nilai bisnisnya. Kalau logika ini belum nyantol, biasanya dompet yang akan jadi alat pembelajaran paling keras. Fenomena dividen hunter dadakan selalu muncul tiap musim RUPS, tiba-tiba saham tertentu ramai dibicarakan, grup Telegram penuh, timeline X panas, semua bilang jangan sampai kelewatan cum date. Investor pemula berbondong-bondong masuk tanpa sadar mereka bukan lagi berburu, tapi justru masuk ke arena yang sudah penuh pemain besar siap jualan. Di momen inilah banyak orang merasa pintar karena merasa dapat informasi, padahal sedang masuk kandang singa dengan mata tertutup. Fakta pahit yang jarang dibahas adalah mengejar dividen tanpa strategi timing itu mirip memungut uang receh di rel kereta api saat suara klakson sudah terdengar. Secara teori kamu benar, uangnya ada di situ, tapi secara praktik risikonya jauh lebih besar daripada nilainya. Banyak yang terlalu fokus ke angka dividen, tapi lupa melihat potensi penurunan harga saham yang bisa melumat modal lebih cepat dari dividen itu sendiri. Pasar saham tidak pernah menyediakan makan siang gratis. Kalau kamu menerima dividen, itu bukan uang dari langit, melainkan uang yang keluar dari nilai perusahaan, dan pasar akan menyesuaikan harga sahamnya. Masalahnya, banyak orang hanya melihat transferan masuk tanpa menghitung apa yang terjadi pada harga saham setelahnya. Inilah celah ilusi yang sering dimanfaatkan oleh euforia dan narasi instan cuan. Di video ini kita akan bongkar tuntas logika di balik cum date, kenapa banyak investor retail boncos setelah euforia dividen, dan kapan sebenarnya waktu yang masuk akal untuk beli saham dividen tanpa mengorbankan modal. Jadi sebelum jari kamu refleks pencet tombol buy, simpan dulu nafsu belanja, tarik napas, karena pemahaman ini bisa jadi pembeda antara investor yang bertahan lama dan korban berikutnya dari jebakan beli pucuk. Supaya konsep dividen ini benar-benar nyantol di kepala, kita pakai analogi sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bayangkan saham dividen itu seperti sapi perah. Kamu beli sapinya bukan karena mau pamer sapinya ke tetangga, tapi karena berharap susunya bisa diperah rutin setiap tahun. Selama sapinya sehat dan dirawat dengan benar, dia akan terus menghasilkan susu sebagai sumber cash flow yang stabil. Dalam dunia bisnis, dividen itu tidak lain adalah susu tadi, yaitu uang tunai milik perusahaan yang dikeluarkan dari brankas untuk dibagikan ke para pemilik saham. Uang ini sebelumnya tercatat sebagai aset perusahaan, jadi ketika dibagikan, jumlah kas perusahaan otomatis berkurang. Ini bukan opini, ini logika akuntansi dasar yang sering diabaikan oleh investor pemula yang terlalu fokus pada notifikasi dividen masuk. Karena kasnya keluar, kekayaan bersih perusahaan ikut turun, dan pasar yang rasional akan langsung menyesuaikan harga sahamnya. Itulah kenapa setelah pembagian dividen, harga saham wajar jika turun, bukan karena perusahaannya jelek, tapi karena nilai yang ada di dalamnya memang sudah berkurang. Kalau kamu kaget melihat harga turun setelah dividen, berarti sejak awal kamu belum paham apa yang sebenarnya kamu beli.
Masalah muncul saat banyak orang baru sadar ingin beli saham dividen tepat ketika susunya mau diperah besok pagi. Di momen itu, permintaan melonjak, harga sapinya digoreng mahal-mahalan, dan semua orang berlomba masuk karena takut ketinggalan. Mereka lupa satu hal sederhana, membeli sapi di harga mahal hanya karena ingin segera dapat susu jarang berakhir bahagia. Analogi kasarnya begini, setelah sapi diperah dan susunya keluar, bobot sapi pasti berkurang, entah sedikit atau banyak. Harga wajar sapi pun ikut menyesuaikan dengan bobot barunya. Jadi kalau kamu beli sapi tepat sebelum diperah di harga super mahal, lalu kaget karena besoknya harga turun, itu bukan pasar yang jahat, tapi logika yang sedang bekerja dengan jujur. Mindset kunci kaya selalu sederhana. Jangan cuma tergiur sama susunya, tapi pastikan kamu beli sapinya di harga yang masuk akal. Dividen besar tidak ada artinya kalau modal kamu tergerus duluan. Investor cerdas itu menghitung dari hulu, mulai dari harga beli, kualitas sapi, dan konsistensi produksi susunya, bukan cuma fokus pada hasil perahan sesaat. Ingat baik-baik, dividen itu bonus kesabaran buat mereka yang sudah memelihara sapi dari jauh hari, bukan hadiah hiburan buat orang yang baru datang pas jam perah. Kalau kamu ingin dividen yang menenangkan, bukan yang bikin stres, maka logikanya harus dibangun sejak awal, sebelum kamu memutuskan kapan dan di harga berapa sapi itu layak kamu bawa pulang. Sekarang kita masuk ke istilah yang sering bikin orang sok paham tapi diam-diam bingung, yaitu cum date dan ex date. Kedengarannya ribet, padahal kalau dipakai bahasa tongkrongan, konsepnya simple banget. Banyak investor pemula nyangkut bukan karena analisanya jelek, tapi karena salah paham dua istilah ini dan salah ambil keputusan di waktu yang krusial. Cum date atau cumulative date itu gampangnya adalah batas akhir absensi. Kalau kamu mau dapat jatah nasi kotak di sebuah acara, nama kamu harus tercatat sebagai peserta sebelum acara itu selesai. Dalam konteks saham, kalau kamu beli dan tercatat sebagai pemegang saham sampai penutupan pasar di hari cum date, maka hak dividen itu resmi jadi milik kamu. Artinya, selama kamu sudah pegang saham tersebut di hari cum date sampai market close, sistem bursa akan mencatat kamu sebagai penerima dividen. Tidak peduli besok kamu mau jual atau tahan, hak dividennya sudah terkunci. Di titik ini, banyak orang merasa sudah menang, padahal mereka baru menyelesaikan satu tahap administratif, bukan tahap keuntungan real. Masalahnya muncul keesokan harinya, yaitu ex-date. Ini ibarat pestanya sudah bubar, nasi kotaknya sudah dibagikan, dan panitianya sudah pulang. Kalau kamu baru datang dan beli saham di hari ex-date, jangan kaget kalau kamu tidak dapat dividen apa-apa meskipun perusahaannya baru saja bagi dividen kemarin, haknya sudah lewat, pintunya sudah ditutup. Kesalahan fatal yang sering terjadi adalah banyak orang baru panik beli justru di sore hari cum date. Timeline ramai, grup investasi heboh, semua teriak last chance. Di jam-jam ini harga biasanya sudah naik tinggi karena permintaan membludak. Tanpa sadar, mereka beli di harga premium hanya demi mengejar hak dividen yang nilainya seringkali jauh lebih kecil dari risiko penurunan harga. Disinilah pemain besar memainkan perannya. Saat retail FOMO dan sibuk beli, big money justru memanfaatkan momentum cum date untuk jualan perlahan. Di chart sering muncul pola aneh, volume besar, tapi harga tidak naik signifikan, bahkan kadang muncul jarum suntik. Itu tanda distribusi sedang terjadi, bukan akumulasi. Jadi, pahami baik-baik, cum date memang hari penentuan hak dividen, tapi dalam praktik pasar, seringkali justru jadi hari pembantaian buat dompet yang tidak punya strategi. Kalau kamu hanya tahu definisinya tanpa memahami perilaku pelaku pasar di baliknya, cum date bukan lagi hari spesial, tapi pintu masuk ke kesalahan yang sama berulang-ulang. Kenapa banyak investor menyebut fenomena ini sebagai jebakan dividen? Karena disinilah logika dan realita pasar sering bertabrakan keras. Secara teori, kamu merasa untung karena akan menerima dividen, tapi secara praktik, nilai portofoliomu justru bisa menyusut lebih dalam. Inilah momen ketika ekspektasi manis berubah jadi pengalaman pahit yang mahal. Masalah utamanya sederhana, penurunan harga saham setelah ex-date seringkali lebih besar daripada persentase dividen yang kamu kejar. Jadi, meskipun kamu benar mendapatkan dividen, kerugian dari sisi harga saham bisa jauh lebih besar. Banyak orang terlalu fokus pada angka yield tanpa menghitung dampaknya terhadap nilai total kekayaannya.
Bayangkan kamu mengejar dividen dengan yield sekitar 3%, tapi begitu masuk ex-date, harga sahamnya langsung turun 6% atau lebih. Secara matematis, kamu sudah tekor 3%. Lebih parah lagi, dividen itu belum langsung cair ke rekening, sementara kerugian harga saham sudah langsung tercermin di portofolio. Rasanya seperti menang di kertas, tapi kalah di rekening. Logika pasar di fase ini cukup brutal. Banyak investor yang sejak awal hanya berniat mengejar dividen langsung buang barang secara bersamaan setelah haknya aman. Aksi jual serentak ini menciptakan tekanan besar, memicu panic selling, dan mempercepat penurunan harga. Pasar tidak peduli niat baikmu, pasar hanya merespons arus jual beli. Inilah hukuman paling umum bagi investor malas. Niatnya mau untung instan tanpa proses, malah terjebak jadi investor jangka panjang terpaksa. Sahamnya nyangkut di harga atas, mau cut loss sakit hati, mau tahan malah kesal setiap buka aplikasi. Pada titik ini, strategi sudah tidak lagi rasional, yang tersisa hanya harapan. Perlu diingat juga, dividen yang kamu terima itu kena pajak, jadi nilainya sudah terpotong sejak awal, sementara capital loss akibat penurunan harga saham itu memakan modal pokokmu secara utuh. Satu sisi dipotong pelan, sisi lain digerogoti habis. Kombinasi inilah yang membuat jebakan dividen terasa lebih menyakitkan daripada kelihatannya. Sebelum tergiur angka dividen yang terlihat besar, biasakan cek sejarah pergerakan sahamnya. Ada saham yang habis bagi dividen langsung pingsan berbulan-bulan, bahkan tahunan. Kalau kamu tidak siap menghadapi fase ini, maka mengejar dividen tanpa strategi bukan investasi, tapi perjudian yang dibungkus narasi manis. Sekarang kita masuk ke area yang wajib kamu tandai sebagai zona merah, yaitu waktu terburuk untuk beli saham dividen. Satu aturan sederhana yang sering diabaikan, kalau sebuah saham dividen sudah ramai dibahas di headline media, grup chat, dan influencer, biasanya peluang aman sudah lewat. Pasar jarang memberi hadiah pada orang yang datang paling akhir. Kenapa ini berbahaya? Karena saat berita resmi muncul, harga saham hampir selalu sudah naik lebih dulu. Informasi itu bukan baru bagi pemain besar, rumor sudah beredar jauh sebelum retail sadar. Akibatnya, harga sudah priced in, potensi upside tinggal sedikit, sementara risiko koreksi justru semakin besar. Membeli saham di H-1 atau tepat di hari cum date sebenarnya bukan investasi, tapi spekulasi tingkat tinggi. Kamu sedang bertaruh bahwa harga tidak akan turun signifikan setelah X-date, padahal secara statistik, tekanan jual justru sering muncul setelahnya. Strategi seperti ini lebih mirip tebak-tebakan daripada perencanaan keuangan. Analogi sederhananya, kamu seperti beli tiket konser dari calo di detik-detik terakhir. Tiketnya memang asli dan konsernya benar ada, tapi harga yang kamu bayar sudah tidak masuk akal. Kalau konsernya ternyata biasa saja, rasa nyeselnya akan terasa lebih lama daripada durasi pertunjukannya. Risiko lain yang jarang disadari adalah soal likuiditas. Masuk ke saham menjelang cum date memang terasa mudah karena banyak transaksi di harga atas. Tapi begitu X-date lewat, semua orang ingin keluar bersamaan. Saat itulah likuiditas mengering, bid menipis, dan kamu terjebak di antrean jual tanpa pembeli. Karena itu, jangan pernah mempertaruhkan uang dapur hanya demi mengejar dividen yang nilainya receh dibandingkan risiko modal tergerus. Dividen seharusnya membuat tidur lebih nyenyak, bukan malah bikin deg-degan setiap buka chart. Kalau mental kamu belum siap melihat harga turun, berarti timing masukmu sudah salah sejak awal. Pegang prinsip ini kuat-kuat, kalau harga saham sudah naik 10-15% menjelang pembagian dividen, lupakan saja. Kereta sudah berangkat dan lompat ke dalamnya hanya akan meningkatkan risiko cedera. Disiplin menunggu jauh lebih menguntungkan daripada memaksakan diri ikut euforia. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dan sering dilewatkan, yaitu waktu terbaik pertama untuk masuk saham dividen, masa yang sunyi dan membosankan. Biasanya ini terjadi sekitar 3-6 bulan sebelum jadwal RUPS tahunan. Di fase ini, tidak ada terompet, tidak ada euforia, dan hampir tidak ada yang membicarakan sahamnya. Justru karena sepi inilah peluang paling sehat sering muncul. Gunakan logika detektif sederhana, cek sejarah pembagian dividen tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebuah perusahaan rutin bagi dividen di bulan April, maka Januari atau Februari adalah waktu yang masuk akal untuk mulai mencicil. Bukan untuk all in,
tapi untuk mulai membangun posisi perlahan saat harga masih wajar dan belum diperebutkan banyak orang. Di fase sunyi ini, pergerakan harga biasanya datar atau sideways, chart terlihat membosankan, volumenya tipis, dan tidak ada cerita heroik. Justru kondisi inilah yang menenangkan. Tidak ada tekanan psikologis, tidak ada kejar-kejaran harga, dan kamu bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin tanpa distraksi dari noise pasar. Strategi ini sering disebut front running, bukan dalam arti negatif, tapi dalam arti kamu curi start lebih dulu secara legal dan rasional. Kamu masuk sebelum rombongan sirkus datang. Saat nanti euforia muncul mendekati musim dividen, kamu sudah duduk manis di dalam, bukan berdiri di pintu sambil berebut masuk. Keuntungannya bukan satu, tapi dua. Pertama, kamu dapat harga yang relatif lebih bawah dan aman. Kedua, ketika harga mulai naik jelang cum date, kamu punya pilihan. Mau tetap pegang dan ambil dividen, atau mau jual sebagian untuk mengunci capital gain. Pilihan ini hanya dimiliki oleh mereka yang masuk lebih awal, bukan yang datang belakangan. Memang butuh kesabaran ekstra. Sahamnya bisa saja tidak bergerak kemana-mana selama berminggu-minggu, tapi disinilah mental investor diuji. Banyak orang menyerah bukan karena salah strategi, tapi karena tidak tahan bosan. Padahal, kebosanan seringkali adalah harga yang harus dibayar untuk keamanan jangka panjang. Prinsipnya sederhana tapi jarang dipraktikkan, beli saat orang lain tidak peduli dan jual atau tahan saat orang lain berebut mau beli. Inilah kunci kaya yang jarang viral karena terlalu sepi untuk diceritakan. Tapi justru dari kesunyian inilah fondasi portofolio yang kuat biasanya dibangun. Waktu terbaik kedua justru datang setelah keramaian selesai, dan ini sering terasa berlawanan dengan naluri kebanyakan orang. Momen ini biasanya muncul beberapa hari atau beberapa minggu setelah ex-date saat harga saham sudah turun, grafiknya kelihatan jelek, dan suasana pasar dipenuhi keluhan. Di titik inilah banyak orang menyerah, padahal bagi investor sabar, ini sering jadi pintu masuk yang jauh lebih sehat. Logikanya sederhana, kalau bisnis perusahaannya tetap bagus, penurunan harga setelah ex-date bukan karena usahanya rusak, tapi karena penyesuaian nilai akibat dividen dan aksi jual massal. Untuk perusahaan besar dan mapan, terutama yang fundamentalnya kuat, penurunan ini lebih bersifat teknis dan psikologis, bukan sinyal kehancuran bisnis. Saat mayoritas orang panik cut loss dan memaki saham yang sama yang kemarin mereka puja, sobat kunci kaya justru masuk dengan tenang, bukan karena sok berani, tapi karena tahu apa yang dibeli. Strategi ini sering disebut serok bawah, membeli ketika sentimen buruk menekan harga lebih rendah dari nilai wajarnya. Keuntungan besar dari membeli setelah ex-date adalah kamu mengunci potensi dividen yield yang lebih tinggi untuk masa depan. Karena modal belimu lebih rendah, dividen tahun depan akan terasa lebih besar secara persentase. Ini bukan trik sulap, tapi efek matematika sederhana yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sabar menunggu momen diskon. Analogi paling gampang, ini seperti beli barang branded setelah pameran selesai. Kondisinya masih sangat layak, fungsinya sama, tapi harganya dipotong besar hanya karena statusnya sudah bukan barang etalase. Nilai intinya tidak berubah, yang berubah hanya persepsi pasar sesaat. Secara teknikal, sering muncul gap down setelah ex-date, celah harga akibat tekanan jual mendadak. Pada saham dengan fundamental kuat, gap ini sering tertutup perlahan seiring laporan kinerja berikutnya keluar dan sentimen mulai membaik. Prosesnya tidak instan, tapi bagi investor jangka panjang, waktu justru bekerja di pihak mereka. Strategi ini paling cocok buat kamu yang memang niat membangun aset jangka panjang, bukan cari sensasi mingguan. Kalau uang yang kamu tanam tidak kamu butuhkan dalam waktu dekat, membeli di fase pasca badai seringkali jauh lebih menenangkan daripada ikut euforia di puncak. Disinilah kesabaran berubah jadi keuntungan nyata. Sekarang kita masuk ke konsep yang jarang dibahas influencer, tapi justru jadi pegangan investor kawakan, yaitu yield on cost atau YO. Banyak orang cuma lihat angka yield yang tampil di aplikasi, padahal itu adalah current yield, dihitung dari harga hari ini. Buat investor jangka panjang, angka itu kurang relevan, karena yang lebih penting adalah seberapa besar dividen dibandingkan dengan modal asli yang kamu tanam dulu. Rumusnya sederhana, tapi efeknya luar biasa.
Total dividen per lembar dibagi harga rata-rata beli kamu. Disinilah kejujuran matematika bekerja. Dua orang bisa pegang saham yang sama, terima dividen yang sama, tapi merasakan hasil yang sangat berbeda hanya karena harga belinya berbeda jauh. Misalnya, ada investor yang beli saham bank besar di harga murah saat krisis, lalu menahannya bertahun-tahun. Ketika hari ini orang baru beli dan merasa yield 4 atau 5% sudah bagus, investor lama itu tersenyum karena secara yield on cost, dia bisa menikmati 10-12% per tahun. Sahamnya sama, dividennya sama, tapi pengalaman investasinya langit dan bumi. Inilah alasan kenapa investor senior terlihat santai saat pasar merah. Mereka tidak panik karena tahu mesin uang mereka sudah terbentuk. Dividen tetap mengalir, bisnis tetap jalan, dan harga pasar hanya fluktuasi jangka pendek. Fokus mereka bukan pada angka di layar hari ini, tapi pada arus kas yang konsisten dalam jangka panjang. Semakin rendah harga kamu mendapatkan saham berkualitas, entah lewat akumulasi di masa sunyi atau serok bawah pasca X-date, semakin sadis yield on cost yang kamu nikmati di masa depan. Efeknya bukan cuma di 1 tahun, tapi bertahun-tahun ke depan, selama perusahaan itu tetap sehat dan disiplin membagi dividen. Karena itu, investor cerdas tidak lompat-lompat ganti saham tiap musim dividen. Mereka fokus menurunkan harga rata-rata di saham berkualitas, bukan mengejar sensasi dividen sesaat. Average down dilakukan dengan logika, bukan emosi, dan selalu pada bisnis yang memang layak dipelihara jangka panjang. Disinilah kekayaan sejati dibangun, bukan dari satu kali tebak timing yang sempurna, tapi dari efek bola salju. Dividen yang diterima dibelikan saham lagi di harga masuk akal, lalu tahun berikutnya dividennya makin besar. Pelan, konsisten, dan seringkali membosankan. Tapi justru inilah strategi yang membuat tidur nyenyak dan portofolio tumbuh tanpa drama. Sekarang kita bahas bagian yang sering bikin orang tergelincir, yaitu cara memilih saham dividen yang benar. Jangan pernah asal comot saham hanya karena yield kelihatannya paling besar. Yield di atas kertas bisa menipu, karena seringkali angka yang terlalu tinggi justru menandakan ada masalah serius di balik bisnisnya. Langkah pertama yang wajib dicek adalah payout ratio. Kalau laba perusahaan 100, tapi dividennya dibagikan 120, itu bukan kemurahan hati, tapi tanda bahaya. Artinya, perusahaan sedang bakar cadangan, jual aset, atau menambah utang hanya demi terlihat royal. Dividen seperti ini tidak berkelanjutan dan sering berakhir dengan kekecewaan. Berikutnya cek arus kas, bukan cuma laporan laba rugi. Dividen dibayar pakai uang kas nyata, bukan angka akuntansi. Pastikan free cash flow perusahaan positif dan stabil. Kalau laba kelihatannya besar tapi kasnya seret, itu sinyal ada yang tidak beres di dapur keuangan perusahaan. Pilih sektor yang defensif dan cenderung membosankan tapi konsisten. Perbankan, consumer goods, dan telekomunikasi biasanya lebih stabil dalam membayar dividen dibanding sektor yang sangat siklikal. Saham komoditas bisa bagi dividen besar saat siklus bagus, tapi bisa langsung kering saat harga komoditas berbalik arah. Lihat juga rekam jejaknya. Perusahaan yang sehat biasanya punya kebiasaan baik, salah satunya konsisten membagi dividen selama 5-10 tahun berturut-turut. Hindari saham yang dividennya angin-anginan, besar tahun ini, hilang tahun depan. Konsistensi jauh lebih penting daripada sensasi. Jangan lupa perhatikan arah bisnisnya. Kalau laba terus menurun tiap tahun tapi perusahaan tetap memaksa bagi dividen, itu tanda ada yang dikorbankan. Bisa jadi belanja modal ditekan, inovasi mandek, atau utang menumpuk. Dalam jangka panjang, ini justru merusak nilai perusahaan dan membahayakan dividennya sendiri. Gunakan logika sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada tetangga yang rajin bagi-bagi uang, tapi warungnya makin sepi dan barangnya makin sedikit, kamu pasti curiga uangnya dari mana. Prinsip yang sama berlaku di saham dividen. Jangan terbuai angka besar, fokus pada bisnis yang sehat dan sanggup memberi dividen tanpa bunuh diri pelan-pelan. Kalau kita rangkum semua pembahasan tadi, satu kesimpulan besarnya jelas, berhenti jadi pengikut pasar yang selalu beli di saat cum date. Pola itu terlihat aktif, tapi sering berujung mahal.
Investor yang bertahan lama justru mereka yang berani melawan arus dan punya rencana sendiri, bukan yang sekadar ikut keramaian. Strategi kunci kaya sangat sederhana tapi disiplin. Masuklah di masa sunyi sekitar 3-4 bulan sebelum RUPS, atau manfaatkan masa diskon setelah X-date ketika banyak orang kecewa dan menjual. Dua momen ini jauh lebih rasional dibandingkan masuk saat euforia memuncak. Ingat selalu, dividen itu bonus, bukan tujuan utama. Tugas utamamu sebagai investor adalah menjaga agar modal pokok tidak tergerus. Kalau modal aman, dividen akan datang dengan sendirinya seiring waktu. Tapi kalau modal sudah bocor, dividen sebesar apapun tidak akan terasa menolong. Mulai ubah kebiasaan dari sekarang. Buka kalendermu, tandai saham-saham incaran, dan catat kira-kira kapan RUPS biasanya berlangsung. Pasang alarm jauh-jauh hari, bukan saat media massa mulai ribut. Disiplin sederhana seperti ini sering jadi pembeda antara investor tenang dan investor yang selalu panik. Ubah juga mindsetmu. Berhenti berharap pada uang kaget dan mulai fokus membangun aset produktif. Saham dividen bukan mesin ATM instan, tapi alat untuk menciptakan arus kas jangka panjang yang stabil dan bisa diandalkan. Proses ini tidak cepat, tapi jauh lebih masuk akal. Kalau kamu konsisten menerapkan logika ini, efeknya bukan cuma di rekening, tapi juga di pikiran. Kamu tidak lagi gelisah tiap buka aplikasi, tidak mudah terpancing rumor, dan lebih percaya pada rencana sendiri. Tidur jadi lebih nyenyak karena keputusanmu berbasis strategi, bukan emosi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap logis, tetap praktis, dan ingat, kekayaan tidak dibangun dari kejar-kejaran momentum, tapi dari keputusan tenang yang diulang dengan disiplin. Salam kunci kaya.